Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Lo gurunya saja dibegalnya atau dikudetanya, apalagi rakyat. Pun begitu dengan si pasangannya, si Yohanes Imam Mahdi, ditambah sekarang ini pengkhianat, berdarah dingin. Wow, tambah ngeri saya dengarnya. Dulu ada yang keluar-keluar ngomongin petugas partai. Sekarang Yohanes apa nggak petugas partai tuh? Ya kan jelas-jelas dia nggak punya partai. Lalu dibawa oleh yang punya partai. Apa nggak petugas partai itu namanya? Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Apa yang Anda sudah torehkan untuk DKI? Rumah DP 0 rupiah, 0. Oke 0. Nah, sumur resapan di mana-mana. Di samping parit got yang begitu besar, Anda buat sumur resapan. Itu pikiran sampai kemana itu? Masa air banjir kamu bilang parkir? Katanya dulu tidak mau dialirkan ke laut pakai gorong-gorong besar, melawan sunat Allah. Ternyata pernyataan Anda tetap aja kan mengikuti alur kerjanya Pak Ahok. Lu buktinya apa? Bikin patung sepatu, beli lem ibon, bikin patung bambu, membuang-buang anggaran negara. Cukup di DKI aja yang kamu bohongi. Ya, Pak Anies, cukup orang yang berada di DKI aja yang kamu bohongi. Kamu DKI aja kamu gak bisa pimpin, kamu gak bisa benahi, bagaimana lu benahi rakyat seluruh Indonesia? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah,
dilengahin, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah ramai-ramai menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Nasdem atas keputusan Surya Paloh yang memilih Cak Imin sebagai cawapres. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap Anies Baswedan telah berkhianat terhadap koalisi perubahan. By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap koalisi perubahan dan persatuan yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Padahal yang meminta Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi perubahan yaitu adalah Anies Baswedan sendiri. Tapi ternyata yang mengkhianati Anies Baswedan sendiri. Selain itu, yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Dan inilah isi surat yang dikirimkan oleh Anies Baswedan dan dikirimkannya langsung kepada Mas Ahaye. Di sini Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan dalam menghadapi Pilpres 2024 besok. Jadi yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya itu bukan Mas Ahaye, tapi Anies Baswedan sendiri. Surat tersebut dikirimkan Anies Baswedan kepada Mas Ahaye pada 25 Agustus. Anies Baswedan tiba-tiba berkhianat. Kawannya sendiri di koalisi perubahan dihianati. Surat yang meminta Mas Ahaye mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 hanyalah omong kosong dan pengkhianatan tersebut tetap terjadi. Di mana etikanya seorang Anies Baswedan? Bicara baik-baik, jangan jadi pengecut, jangan tiba-tiba membuat koalisi baru di saat masih terkait dengan koalisi perubahan dan perbaikan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak, bukan pengkhianatan. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyatnya. Lawang janji-janji dia yang dibuat sendiri aja dihianati, apalagi sama rakyat. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa Pak Anies ini ternyata pandai merangkai kata-kata. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahaye. Padahal ketika katakanlah Mas Ahaye waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahaye harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri. Begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Gak ada, muak mereka. Kenapa? Jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini, mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa. Banyak udah kader menjapri, begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tu, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau joget di Jakarta? Bukan yang ada kalau joget di Jakarta kau bilang rekam jejak, sekarang pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangkuk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman jalan nantau kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan
Apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun, mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Mak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti lah. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak-bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Baru-baru ini kita sedang dipertontonkan dengan skenario sandiwara yang luar biasa. Misteri berkumpulnya para pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Itu yang pertama, pengkhianatan yang luar biasa. Menyakitnya enggak? Sangat menyakitkan. Keikhlasan Pak Prabowo bisa menerima itu semua, walaupun kita belum tentu bisa menerima hal seperti itu. Yang kedua, Anies Baswedan tanpa akhlak, tanpa etika yang baik, langsung mengambil Muhaimin Iskandar dan mengkhianati Partai Demokrat. Menyakitkan nggak? Oh, sangat menyakitkan teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi untuk simpatisan Anies Baswedan, ya pendukung Anies Baswedan, Anda secara tidak sadar, Anda itu lagi dialihkan. Mendukung Anies Baswedan, selamat, Anda telah mendukung Partai Nasdem. Yang menggerakkan mesin ini bukan Anies Baswedan, tetapi Partai Nasdem. Analisa saya, entah Anies Baswedan menjadi presiden atau tidak di tahun 2024, ini bukan persoalan utama. Persoalan utama yang penting Partai Nasdem itu besar. Yang penting Partai Nasdem itu bisa mendekati puncak atau mendapatkan puncak di tahun 2020.
Yang penting partainya besar. Urusan menang atau tidak itu urusan kedua. Ini analisis saya. Dan siapa aktor di belakang ini semua? Yaitu Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah Ketua Umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Kalau kalian pencinta Gus Dur, ingat itu baik-baik. Beliau Gus Dur dikhianati oleh Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Muhaimin Iskandar telah mengkhianati koalisinya bersama dengan Prabowo Subianto. Sama, tidak beretika, tidak berakhlak, tidak ada omongan, langsung pindah menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Banyak sekali tuntutan, saudara-saudara semua. Indonesia kita ini banyak permasalahan, baik itu politiknya, ekonominya, hukumnya. Secara sosial banyak yang perlu dibenahi. Hak asasi manusia banyak yang perlu diperbaiki. Nah, disinilah teman-teman semua, kita harus bergandengan tangan, kita harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan secara publik, dan kita memilih pemimpin yang ikhlas. Pemimpin yang punya leadership dalam dirinya. Dia siap terjun, dia siap membenahi, dia gagah dan tangguh. Ketua umum partai, bukan petugas partai, apalagi tidak punya partai. Terima kasih Mbak Yeni atas pencerahannya. Saya juga NU, tapi saya nggak pilih si Imin. Dan saya ucapin terima kasih, artinya sudah sama-sama mendengar pencerahan dari Mbak Yeni. Lo gurunya saja dibegalnya atau dikudetanya, apalagi rakyat. Pun begitu dengan si pasangannya, si Yohanes Imam Mahdi, ditambah sekarang ini pengkhianat, berdarah dingin. Wow, tambah ngeri saya dengarnya. Dulu ada yang koar-koar ngomongin petugas partai. Sekarang Yohanes apa nggak petugas partai tuh? Ya kan jelas-jelas dia nggak punya partai. Lalu dibawa oleh yang punya partai. Apa nggak petugas partai itu namanya? Itu. Yang lebih kasihan lagi si Mas Ahaye yang sudah saling mesra. Ada surat cinta yang akhirnya berujung dusta selama 1 tahun lebih, tiba-tiba diprank begitu saja. Nggak salah dong kalau Pak SBY ngomong pepatah lama, serigala berbulu domba. Ya Yohanes lagi yang hari ini dikenal sebagai pengkhianat. Kata-kata pengkhianat nampaknya begitu trending, begitu viral. Apa yang bisa kita banggakan selama dia mimpin Jakarta? Jurus-jurus merebus katak ataupun parkir air. Sudah itu sumur-sumur yang ada di tengah jalan, sumur serapan, kelebihan bayar. Apakah rumah sakit menjadi rumah sehat? Itu belum lagi tentang 0%. Sampai di mana DP 0% terrealisasinya?
Ya, pencerahan Mbak Yeni sangat berguna bagi kami. Dan kami sebagai masyarakat jelata berterima kasih sekali Mbak Yeni kepada Mbak Yeni. Ya, artinya kita bisa melihat secara langsung dan mendengar secara langsung. Ya, semoga masyarakat bisa mentelaah dan memilih siapa sebenarnya yang bisa membawa Indonesia lebih maju. Siapa yang benar-benar ambisi, siapa yang benar-benar haus kekuasaan. Saya melihat justru Ganjar Pranowo, PDIP yang begitu aman, nyaman, ya semua kondusif, nggak gerabak gerubuk, meninggalkan kawan begitu saja, atau PHP, kayaknya nggak ada. Semoga masyarakat Indonesia bisa lebih melek lagi politik dan bisa lebih lagi menilai siapa sih di antara calon-calon itu yang benar-benar berkomitmen jelas tentang kemajuan Indonesia. Bukan berkomitmen mau berkuasa, bukan berkomitmen mau perubahan apa? Yang saya takut nanti perubahannya Monas juga dirubah nanti. Ujung-ujungnya yang di atas itu emas berubah jadi perak. Nah, itu kan sangat membuat kita tertawa hari ini dengan kata perubahan. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia?
jika Anies memimpin. Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.